Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adikku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali, yaitu mempelajari pendidikan agama Islam yang insyaallah dibawakan oleh Ustadz yang berjudul Silaturahmi dan Ukhuwah Islamiyah. Perlu kalian ketahui bersama bahwa silaturahmi adalah menjaga hubungan dengan keluarga atau kerabat agar terus terjalin. Ustaz ulangi lagi. Silaturahmi di sini adalah menjalin hubungan dengan keluarga atau kerabat agar terus berjalin. Menjaga silaturahmi itu dilakukan dengan banyak hal. Secara otomatis yang kita ketahui bersama yaitu dengan berbuat baik kepada mereka, yaitu kepada keluarga atau kerabat kita, yaitu dengan cara memperhatikan keadaan mereka atau bersikap dengan sopan santun. Dan silaturahmi di sini adalah suatu kewajiban yang perlu ditekankan di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un." Apa yang dimaksud qati'un di sini, yaitu yakni qati' ar-rahim, qati' rahimin. Tidak masuk surga seseorang yang memutuskan tali silaturahim. Hadis tersebut sahih dan diriwayatkan Bukhari wa Muslim. Kemudian ukhuwah imaniyah, yaitu yang artinya persaudaraan yang dijalin atas dasar keimanan. Ukhuwah imaniyah di sini yaitu persaudaraan yang dijalin atas dasar keimanan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya
sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam kitabnya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Muslim akhul Muslim. Orang Islam itu adalah saudara bagi orang Islam lainnya. Dan hadis tersebut sahih, diriwayatkan Bukhari wa Muslim. Dan dalam agama Islam, persaudaraan sesama Muslim tidak didasari oleh suku, ras, atau bahasa, atau yang lainnya, melainkan didasari dengan ketakwaan dan iman, yaitu apa? Syahadat. Setiap orang yang bersyahadat pun, mau kaya atau miskin, berkulit putih atau hitam, semuanya adalah Muslim dan bersaudara. Dan bersaudara yang dilandasi dengan iman dan ketakwaan itu akan melahirkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti, insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa kaum muslimin itu seperti bangunan yang saling menguatkan, seperti halnya rumah. Sebuah rumah kalau tidak ada atapnya pasti tidak akan jadi rumah. Air hujan bakal masuk. Kemudian kalau rumah tidak ada temboknya juga tidak jadi rumah. Angin bisa masuk, kelihatan sama orang lain juga. Dan mereka juga seperti dicontohkan seperti apa? Satu tubuh. Ketika salah satu anggotanya sakit, semua tubuh akan merasakan sakit, seperti halnya kita sakit gigi. Padahal cuma sepele, sakit gigi, tapi semua merasakan sakit, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Itulah Rasulullah menjelaskan bahwa persaudaraan itu, maksudnya kaum muslimin itu seperti halnya dengan satu tubuh atau sebuah bangunan. Menjaga silaturahmi dan ukhuwah. Dengan cara apa sih kita menjaga silaturahmi dan ukhuwah kita? Yaitu dengan cara yang pertama, mencintai atas dasar apa? Keimanan. Setiap muslim harus saling mencintai kepada saudaranya, bukan atas dasar duniawi atau atas dasar hubungan darah, tapi kecintaan tersebut yaitu didasarkan oleh apa? Keimanan. Dan muslim yang demikian, yaitu mencintai atas dasar keimanan, akan menjadi satu dari 7 golongan yang dinaungi Allah pada hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa rajulani tahabban fillahi fajtama'an ala dhalik waftaraqa alaih." Satu lagi ya. Wa rajulani tahabban fillah fajtama'an ala dhalik waftaraqa alaih. Dan di sini yang mendapatkan naungan
ialah dua orang yang saling mencintai. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berkumpul dan berpisah karenanya. Mereka berkumpul dan berpisah karena siapa? Karena Allah. Hadis tersebut sahih, diriwayatkan siapa? Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Nasa'i dan wa Tirmidzi. Kemudian cara menjaga silaturahmi dan ukhuwah kita, yaitu dengan menunaikan hak-hak sesama sesama muslim. Di antara hak-hak sesama muslim yang wajib ditunaikan yaitu adalah yang pertama mengucapkan salam jika bertemu. Afsus salamu bainakum. Kemudian yang kedua itu menghadiri undangannya. Dan yang ketiga yaitu memberi nasihat yang baik kepada siapa? Kepadanya atau kepada saudara semuslim. Kemudian yang keempat yaitu mendoakannya jika ia bersin. Kemudian yang kelima yaitu menjenguknya ketika saudaranya sakit. Keenam yaitu mengantarkan jenazahnya jika ia wafat. Dan kemudian cara yang ketiga untuk menjaga silaturahmi dan ukhuwah kita sama muslim yaitu membantu meringankan kesulitan sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan bin kurabi yaumil kiamati." Setelah ini ya, man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil kiamati. Yang artinya, barang siapa meringankan beban penderitaan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan meringankan beban penderitaannya pada hari kiamat. Hadis tersebut sahih, diriwayatkan Muslim wa Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Kemudian cara yang keempat yaitu agar terjaga silaturahmi dan ukhuwah kita yaitu saling berkirim hadiah atau makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahadu tahabu." Hendaklah kalian saling memberi hadiah. Niscaya kalian saling mencintai. Hadis tersebut hasan dan diriwayatkan Abu Ya'la. Kemudian, idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Ustaz ulangi. Idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Jika engkau memasak, ya di mana masakan tersebut makanan yang berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan berbagilah kepada siapa? Dengan tetanggamu. Hadis tersebut sahih dan diriwayatkan Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i. Kemudian cara yang kelima agar persaudaraan dan ukhuwah kita terjaga yaitu saling mengunjungi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Hurairah,
Ya Aba Hurairah, zur ghibban tazdad hubban. Setelah Ustaz ulangi lagi ya. Ya Aba Hurairah, zur ghibban tazdad hibban. Tazdad hubban. Wahai Abu Hurairah, kunjungilah saudaramu tidak terlalu sering dan tidak juga terlalu jarang. Niscaya hal itu akan menambahkan kecintaan. Hadis tersebut sahih dan diriwayatkan Tabrani. Dan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan pernah ada seorang lelaki yang mengunjungi saudaranya di kampung lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk Untuk mengikuti perjalanan laki-laki tersebut. Tatkala malaikat itu menjumpainya, ia bertanya kepada si laki-laki tersebut, "Kemana engkau hendak pergi?" Kemudian laki-laki itu menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini." Kemudian malaikat bertanya lagi, "Apakah kamu mengunjunginya karena ingin mendapatkan kenikmatan duniawi?" Kemudian laki-laki itu menjawab lagi, yaitu, "Tidak, melainkan semata-mata karena aku mencintainya." Karena siapa? Karena Allah. Lalu malaikat itu berkata, "Sesungguhnya Allah mengutusku kepadamu untuk menyampaikan satu hal, yaitu bahwa Dia mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu itu." Itulah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, yang dimana Rasulullah SAW mengisahkan seorang laki mengunjungi saudaranya. Karena siapa? Karena kecintaan laki-laki tersebut kepada saudaranya karena Allah. Kemudian tadi kita mengetahui yaitu cara menjaga persaudaraan atau ukhuwah kita sesama muslim. Dan ada juga hal-hal yang dapat merusak silaturahmi. Apa saja sih hal-hal tersebut? Yang pertama yang perlu kita ketahui bersama yaitu membuka aib sesama siapa? Sama muslim. Kita itu dilarang untuk membuka aib saudara kita sendiri, atau mencari kesalahan saudara kita. Itu dilarang oleh siapa? Oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah." Satu lagi, "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamati." Hamba yang menutupi aib saudaranya di dunia ini, niscaya aibnya akan ditutupi oleh Allah pada hari kiamat. Hadis tersebut sahih dan diriwayatkan Muslim. Kemudian hal-hal yang dapat merusak silaturahmi yang kedua yaitu mengolok-olok atau mencela. Kita dilarang saling mengolok-olok.
Atau kita tidak boleh menjadikan saudara kita yaitu sebagai apa? Tahan candaan atau sebagai bahan candaan atau bahan tertawaan. Meskipun hal itu hanya sekedar bercanda, itu tidak boleh. Begitu pula mencela juga tidak boleh. Mencela karena kekurangan atau kesalahan saudaranya. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang dapat merusak silaturahmi yang ketiga yaitu memanggil dengan sebutan yang tidak pantas. Memanggil dengan nama yaitu nama yang lain, yaitu dengan warna kulit, cacat, fisik atau hal agama atau yang lainnya. Itu dilarang. Kemudian yang keempat yaitu berprasangka buruk kepada saudaranya. Yang dimaksudkan di sini suudzon. Terhadap siapa? Terhadap saudaranya. Dan menuduhnya tanpa alasan atau bukti yang kuat. Kemudian yang kelima yaitu ghibah. Membicarakan aib saudaranya sendiri. Atau membicarakan kekurangan atau cacat saudaranya. Sementara dia sendiri tidak ingin digibah. Jadi kalau kita tidak ingin digibah sama orang lain, kita jangan menggibah. Kemudian kelima yaitu yang keenam yaitu namimah. Yang dimaksudkan di namimah di sini yaitu apa? Mengadu domba. Apa sih yang dimaksud mengadu domba itu? Yang dimaksud mengadu domba yaitu usaha untuk membangkitkan permusuhan di antara sesama. Yang namimah juga dapat berupa hasutan, dihasut, atau menyebarluaskan sesuatu yang dimana sesuatu tersebut pembicaraannya dengan mengubah maksudnya atau membumbuinya dengan kedustaan. Ustaz permisalkan seperti ini. Si A sama si B. Si A ini dagang, yaitu dagang apa? Dagang ikan. Dan si B juga sama dagang ikan. Akan tapi yang lebih laris itu si A. Hingga si B ini menghasut si A kepada semua orang bahasanya dagangannya itu, dagangan si A ini busuk atau apa hingga orang lain itu apa? Membenci si A tersebut. Itu yang disebut apa? Namimah. Sekian dari Ustadz untuk pembelajaran hari ini. Apabila kalian menemukan atau mendapati kesalahan perkataan dari Ustadz, yang yaitu kesalahan tersebut yaitu datangnya dari syaitan dan kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jal. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.